Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putudila Purnamiswari, nomor absen 34 dari kelas 11 MIPA 3. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah teks nasihat yang berjudulkan Minyak Sawit. Om Swastiastu. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga ada di dalam lindungannya. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang berkenan hadir pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sering menggunakan sampo produk-produk rumah tangga seperti pasta gigi, sampo, sabun mandi, minyak goreng, serta yang lain-lainnya. Selain produk yang kita pakai, kita juga mengonsumsi produk yang merupakan berbahan dasar dengan produk yang kita gunakan tadi, seperti makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, tahukah kalian bahwa produk tersebut mengandung minyak sawit? Ada banyak produk rumah tangga yang berasal dari minyak sawit. Minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling diminati saat ini, sehingga permintaan dunia terhadap minyak sawit semakin meningkat, khususnya dari Indonesia. 70% minyak sawit di Indonesia diekspor untuk keperluan rumah tangga dan sisanya digunakan untuk keperluan di dalam negeri. Bahkan tahun ini Indonesia menargetkan ekspor sebanyak 40 juta ton minyak sawit pada tahun 2020 dari produksi saat ini sebanyak 20 juta ton. Peningkatan ekspor yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan konsekuensi buruk bagi alam, bagi iklim, dan juga manusia yang hidup di muka bumi ini. Faktanya, perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab rusaknya hutan alam, juga hutan gambut kaya karbon di Indonesia. Perluasan perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan seluas 300.000 ha pada periode 2009 sampai 2011, yang juga merupakan habitat penting bagi satwa langka yang dilindungi dan yang dimana satwa tersebut merupakan berperan penting pada keseimbangan ekosistem di Indonesia. Tidak hanya itu, kerusakan hutan hujan tropis di Indonesia juga menyumbangkan 20% dari total emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama perubahan iklim secara ekstrim dan menyebabkan temperatur bumi meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan bencana iklim seperti banjir, kekeringan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan, menurut Dewan Nasional Perubahan Iklim, kerusakan hutan tersebut menyumbang 83% dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Saat ini hanya tersisa 400 ekor harimau Sumatera yang hidup di alam liar. Jumlah ini akan terus menyusut hingga menyebabkan mereka akan punah. Hal itu menyebabkan ekosistem akan terancam karena harimau merupakan salah satu indikator hutan sehat. Nah, minyak sawit adalah minyak nabati yang sangat diminati karena murah dan produktivitasnya tinggi. Sebagian besar minyak sawit tersebut dihasilkan di Indonesia dan diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi produk rumah tangga. Peningkatan produksi minyak sawit dan minyak kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan konsekuensi yang buruk bagi alam, iklim, dan juga manusia. Perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab terbesar dari kerusakan alam yang pada akhirnya menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, kelaparan, dan pemanasan global. Peningkatan air laut dan juga konflik sosial berkepanjangan dan konflik antar satwa dan manusia yang mengakibatkan korban jiwa. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan salah penafsiran dari topik yang saya bahas. Akhir kata, saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.